Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pertemuan yang ke-8 insyaallah anak-anak ya. Untuk materi di kelas 3 ini, di minggu yang lalu sudah kita jelaskan bahwa materi di LKS itu ada kekurangannya, maka ini akan saya tambah materinya. Oleh karena itu anak-anak, tolong materi yang ada di PPT ini nanti ditulis karena di LKS-nya tidak ada. Oke anak-anak, kita lanjutkan, yaitu kita bacakan surat Al-An'am ayat 152. Tolong didengarkan anak-anak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Untuk terjemahannya anak-anak tolong nanti dicari sendiri, adalah sebagai tugas mencari terjemahan surat Al-An'am ayat 152. Sekarang langsung kita jelaskan isi daripada kandungan surat Al-An'am ayat 152. Yang pertama yaitu larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Kemudian yang kedua, memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, tidak boleh merekayasa untuk mengurangi timbangan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, perintah untuk berkata jujur, seperti saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Karena kejujuran dan keadilan harus ditegakkan, sekalipun yang akan menerima akibat dan hukuman itu kerabatnya sendiri. Yang keempat, perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan oleh Allah, baik dalam masalah ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Kemudian konsep kejujuran dalam bermuamalah, kita ingat anak-anak yang dimaksud jujur di sini adalah kesesuaian dan keberanian dari perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Jujur dalam muamalah artinya sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim yang tidak menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun, termasuk terhadap sesama muslim. Dalam melakukan jual beli tidak boleh atau tidak pernah curang, baik dalam menimbang maupun menakar. Kemudian ada akhlak atau etika dalam bermuamalah. Yang pertama, etika kita harus menghindari sikap egois, sombong, dan serakah. Yang kedua, hargai dan hormati hak dan kebebasan orang lain. Yang ketiga, bekerja samalah saat susah maupun senang. 4. Patuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Yang kelima, membeli secara sopan dan seperlunya. Yang ketujuh, tidak menipu atau berbohong. Yang delapan, pahami setiap transaksi yang dilakukan. Yang berikutnya, hindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar hutang. Jangan menunda-nunda bayar hutang jika mampu. Tidak menjual barang yang dilarang dan pakailah alat ukur atau timbangan yang benar.
Untuk penjelasan dari surat Al-An'am ayat 152, seperti yang saya katakan tadi, bahwa materi di LKS-nya tidak ada, maka materinya kami mohon untuk ditulis di catatan Al-Quran Hadis. Kemudian tugas yang kedua, tulislah surat Al-An'am dan terjemahan Al-An'am 152 beserta terjemahannya. Yang ketiga, tulislah dan terjemahkan potongan ayat di bawah ini. Oke anak-anak, untuk tugas yang ke-8 atau pertemuan yang ke-8 ini, kami mohon kepada anak-anak, khususnya ini sudah kelas 3, yang tidak pernah sama sekali mengerjakan tugas, kami mohon sekali lagi untuk dikerjakan. Ini demi untuk kepentingan anak-anak karena sebentar lagi akan melaksanakan PTS. Apabila anak-anak tidak mempunyai nilai tugas selama daring, maka kita tidak akan memberikan nilai meskipun anak-anak mengikuti PTS. Oleh karena itu, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru maupun saya berikan, tolong diperhatikan adalah demi kebaikan anak-anak sendiri. Dan itulah materi yang bisa kami berikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak sadar sehingga mau mengerjakan tugas, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru bermanfaat bagi anak-anak. Kami akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.